Halo, selamat pagi adik-adik yang dikasihi Tuhan. Selamat kita berjumpa kembali dalam ibadah sekolah minggu pagi hari ini. Pagi hari ini Kak Ancup ditemani oleh teman kita Daud. Halo Daud. Halo teman-teman, halo semuanya. Aku akan menemani kalian memuji Tuhan ya, bersama Kak Anjib. Oke Daud, kita berdoa dulu ya sebelum kita memuji Tuhan. Oke siap, kita berdoa dulu. Kita tundukkan kepala. Ayo teman-teman tundukkan kepala semua ya. Kita mau berdoa sebelum kita bernyanyi buat Tuhan. Tangannya dilipat, matanya ditutup, tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas kasih, berkat, dan rahmat Tuhan yang kami rasakan sepanjang hari kami, sepanjang malam. Tuhan sudah jaga kami hingga pagi hari ini. Kami boleh ada karena kasih kemurahan Tuhan. Tuhan, pimpin ibadah kami ya, dari awal pertengahan sampai akhirnya, dalam tuntunan Roh-Mu saja. Berkati teman-teman kami yang lain, Tuhan jaga dimanapun mereka berada, di rumah atau dimanapun, Tuhan berkati senantiasa. Berkati guru-guru kami juga Tuhan, berkati semua yang bertugas, yang melayani Tuhan, kerjakan dengan pimpinan-Mu, Roh-Mu saja. Kuasa kegelapan, roh jahat, iblis yang mengganggu kami mau usir tengking patahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau leluasa memuji Tuhan, dan kami mau rasakan hadirat Tuhan untuk kami beribadah pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami alaskan doa sembahyang ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kita nyanyi bersama-sama yuk pujian ini. Yesus sahabatku dan Tuhanku. Oke Daud bernyanyi ya. Oke, yuk kita nyanyi yuk, teman-teman. Yesus, sahabatku, damai di bagiku, besarnya kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, Sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, kan ingat selalu siapa? Yesus sahabatku, Sampai di surga nanti. sampai di surga nanti, Sampai ku besar nanti. sampai ku besar nanti, ku kan ingat selalu Yesus sahabatku dan Tuhanku. Yesus menjadi sahabatku. Yesus sahabat dan Tuhan kita. Yesus sahabatku dan Tuhanku. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus menjadi sahabat dan Tuhan kita yang selalu menjaga, memelihara kita, merawat kita, sekalipun kita sedang sakit, saat kita sedang sehat, Tuhan selalu ada, karena Tuhan selalu tolong kita. Ada amin adik-adik di rumah? Puji Tuhan. Kita nyanyikan pujian ya, berkata, saya ada, Tuhan ada. Yuk, kita bersama-sama tepuk tangan. Yeay. Oke, kita tepuk tangan teman-teman. Saya ada, Tuhan pun ada, di mana-mana Tuhanku ada, tak pernah susah ataupun takut, Tuhan selalu tolong saya. Daud. Saya ada, Tuhan pun ada, di mana-mana Tuhan pun ada, tak pernah susah, tak perlu takut,
Daud lagi ya. Saya ada, Tuhan pun ada, di mana-mana Tuhan pun ada, tak pernah susah ataupun takut, Tuhan selalu tolong saya. Tuhan selalu tak pernah susah ataupun takut. Tuhan selalu tolong saya. Tuhan selalu tolong saya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan selalu menolong, menyertai kita. Jadi, buat apa kita takut? Buat apa kita cemas? Kalau sekarang katanya banyak virus-virus corona, wah, kita tinggal berseru sama Tuhan. Tuhan, tolong saya, Tuhan. Tuhan, berikan saya kedamaian. Tuhan, tolong jaga saya ya. Tuhan, jaga saya dan keluarga saya. Asal kita percaya kepada Tuhan, pasti Tuhan akan menolong. Dan asal kita hatinya gembira, bersuka cita di dalam Tuhan, pasti ada jalan keluar. Benar nggak, Daud? Benar, Kak. Aku juga mau bersuka cita di dalam Tuhan. Karena hati yang gembira adalah obat. Ya teman-teman, hati yang gembira adalah obat ya. Kita bersuka cita lagi yuk. Kita nyanyikan pujian yuk. Ada satu pujian berkata, senang jadi anak Tuhan. Kita nggak boleh sedih. Kita harus happy. Happy ya ya ya. Happy ye ye. Ku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Daud. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Lanjut lagi. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Ku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi pikiran. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Haleluya, puji Tuhan. Semakin kita cinta Tuhan Yesus, siang kita memikirkan Tuhan Yesus, malam kita memikirkan Tuhan Yesus juga, dan cinta kita semakin bertambah kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sungguh baik sekali. Dia sudah menciptakan segala sesuatu yang ada dalam dunia ini untuk kebaikan kita. Iya teman-teman, benar sekali. Tuhan Yesus sudah ciptakan langit, ciptakan bumi, semua yang ada Tuhan jadikan sempurna. Kita nyanyikan pujian ini yuk. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, terima kasih Kau sudah begitu baik untuk kehidupan kami. Tuhan sudah ciptakan yang terbaik bagi kami. Tuhan sudah pelihara kami hingga pada hari ini. Terima kasih atas kebaikan Tuhan.
Sungguh agung karyamu, Tuhan. Semuanya ada begitu sempurna alam semesta ini. Dengan firman-Nya Tuhan, Kau menjadikan semua begitu Puji nama Tuhan, kita tundukkan kepala. Kita mau berdoa sama Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik Tuhan. Karya Tuhan, pemeliharaan Tuhan sungguh dahsyat dalam kehidupan kami. Anak-anak-Mu ini sudah bersyukur, bersukacita, menaikkan puji-pujian bagi Tuhan. Kau Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Kau yang menjaga anak-anak-Mu ini. Dan anak-anak-Mu ini Tuhan, sebentar mau mendengarkan firman Tuhan. Ajar kami untuk duduk tenang, bersikap yang terbaik untuk mendengarkan firman Tuhan. Menyatakan yang terbaik bagi anak-anak-Mu. Berkati guru-guru-Mu, guru kami semua yang menyampaikan firman Tuhan. Hikmat yang daripada Tuhan. Makin percaya dan tetap menjaga kami ada bersama dengan kami. Awalnya dan sampai akhirnya tetap atas pimpinan Tuhan saja. Kuasa jahat yang masih mengganggu kami mengusirkan, kami mau tangking patahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah-Mu Tuhan Yesus berkuasa memberikan kami kemenangan. Kami duduk tenang, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Agung. Terima kasih Bapa. Kami alaskan doa siang ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Teman-teman semuanya, selamat mendengarkan firman Tuhan ya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah teman-teman, selamat mendengarkan firman Tuhan. Bye. Tuhan Yesus berkati. Dan Shalom adik-adik kelas Daud dan Esther, sudah siap mendengarkan firman Tuhan belum? Wah, pasti semuanya sudah siap mendengarkan firman Tuhan ya. Tapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, kakak mau tanya sama kalian nih, kalian ada yang tahu nggak kakak bawa benda apa? Nih, ini adalah sebuah magnet. Dan di sini kakak punya sebuah penjepit kertas. Kalau misalkan penjepit kertas ini kakak jatuhkan ke dalam sebuah gelas, magnet ini bisa dengan mudah mengambilnya. Kita coba ya. Nah, magnet ini bisa mengambil penjepit kertas yang jatuh ke dalam gelas dengan sangat mudah. Tapi bagaimana kalau misalkan penjepit kertas ini kita bungkus dengan plastik berwarna hitam? Apakah magnet itu masih bisa mengambil dengan mudah? Kita coba ya. Kita masukkan, lalu kita ikat. Kita masukkan lagi ke dalam gelas ya, seperti tadi. Lalu kita mau coba ambil dengan magnet tadi. Wah, ternyata susah adik-adik. Kalian tahu nggak kenapa kakak membawa semua alat-alat ini? Kakak mau menjelaskan sesuatu tentang kalian nih. Magnet ini adalah seperti Tuhan Yesus. Dan penjepit kertas ini adalah seperti kita. Jika kita mau membawakan diri selalu mendekat kepada Tuhan dengan cara berdoa, maka Tuhan Yesus akan segera menghampiri kita. Jika kita rajin berdoa, jika kita rajin mendengarkan firman Tuhan, jika kita rajin membaca Alkitab, maka hidup kita akan melekat dengan pribadi Tuhan.
Tapi jika kalian suka kesel sama teman kalian, suka marah-marah sama orang tua, sama mama, papa, sama kakak, adik, kalian itu seperti penjepit kertas yang jatuh ke dalam gelas. Tapi jangan khawatir, kalau kalian cepat-cepat datang kepada Tuhan untuk bertobat dan tidak mau mengulanginya lagi, Tuhan Yesus akan segera datang menolong kalian. Seperti ini. Tapi kalau kalian tidak mau mengampuni, kalau kalian masih menyimpan kekesalan, kalau kalian masih dendam sama orang-orang yang ada di sekitar kalian, sama teman, mama, papa, kakak, adik, atau siapapun, kalian seperti penjepit kertas yang sudah terbungkus oleh plastik hitam ini. Tuhan Yesus tidak dapat menolong orang yang tidak mau mengampuni orang lain. Tuhan Yesus itu tidak mau menolong orang yang tidak bisa mengampuni orang lain. Tuhan Yesus pernah bercerita dalam Alkitab mengenai orang yang tidak dapat mengampuni orang lain. Kita dengar ceritanya ya. Pada suatu ketika, ada seorang raja yang sedang memeriksa daftar hutang rakyatnya. Dia terkejut saat melihat ada satu orang yang berhutang sangat banyak kepada dia. Lalu dia memanggil para pengawalnya untuk menyeret orang itu datang kepada raja. "Pengawal, tolong bawa kepada saya seorang yang berhutang 10.000 talenta kepada saya." Lalu oleh pengawalnya dibawalah orang itu ke hadapan raja. "Orang ini sangat ketakutan," kata raja. "Kamu tahu tidak berapa banyak hutangmu kepada aku?" "Tahu, raja." "Begitu banyak, berapa jumlahnya?" 10.000 talenta, raja." Orang ini menjadi sangat ketakutan. Lalu kata raja ini, "Bagaimana kamu bisa melunasi hutangnya?" Kata orang ini, "Saya akan bekerja keras, raja." "Tidak mungkin. Kalau kamu mau bekerja keras sekalipun, kamu tidak akan bisa melunasi hutangmu. Sebentar, saya hitung dulu hutangmu." Ternyata adik-adik, orang itu punya hutang kepada raja sebanyak 10.000 talenta, yang sama dengan 60.000 dinar. Pada zaman dahulu, orang jika bekerja 1 hari akan mendapatkan upah 1 dinar. Sementara orang tersebut tadi mempunyai hutang 60 juta dinar. Berarti setelah raja menghitung-hitungnya, maka hutang itu akan lunas jika orang itu bekerja selama 164.000 tahun. Bayangkan berapa lamanya dia harus bekerja. Dan tidak mungkin bukan orang hidup selama 164.000 tahun? Dengan kata lain, orang itu tidak akan bisa melunasi seluruh hutangnya jika ia bekerja seumur hidupnya sekalipun. Maka kata raja, "Kamu tidak akan bisa melunasi hutangmu dengan cara bekerja saja. Oleh sebab itu pengawal, jual segala harta miliknya. Dan juga jual beserta seisi rumahnya, istrinya, anaknya, bahkan dia sekalipun jual untuk melunasi hutang-hutangnya kepada aku." Lalu orang ini menangis dengan sangat, "Tuanku raja, kasihanilah aku. Kasihanilah aku, jangan jual aku, jangan jual istriku, dan jangan jual anakku." Oleh sebab itu, tuanku raja ini menjadi kasihan kepada orang ini karena dia sudah sujud dan menangis. Dan kata dia, "Baiklah, oleh sebab itu aku tidak akan menuntut kamu atas hutangmu lagi. Aku membebaskanmu dari hutangmu." Lalu orang itu pergi dengan sukacita karena dia sudah dibebaskan dari hutangnya yang begitu banyak. Saat dia pergi, di tengah perjalanan dia bertemu dengan temannya. Lalu dia panggil, "Hai kamu." Lalu dia teringat kepada temannya ini, "Bukankah kamu yang punya hutang sama aku?"
Iya, aku belum bisa melunasinya. Kamu kan berhutang sama aku 100 dinar. Kapan kamu melunasinya? Tunggu ya, aku akan bekerja keras dan aku akan melunasinya kepadamu. Tapi dia tidak mau menolong temannya. Bahkan saat temannya sudah bersujud kepadanya, "Tolong aku. Tunggu sebentar lagi, aku akan bekerja dan akan melunasi semua hutangku." Tapi orang ini tidak mau mengampuni temannya. Padahal kalian tak dengar nggak tadi? Orang itu hanya berhutang 100 dinar. Kalau orang itu bekerja, berarti hanya butuh 100 hari untuk melunasinya. Dibandingkan dengan si orang tadi yang sudah diampuni oleh raja. Berapa hutang dia? Hutang dia adalah 10.000 talenta. Jadi sama dengan 60 juta dinar. Dibandingkan dengan teman yang hanya hutangnya 100 dinar, jumlahnya sangat jauh ya. Adik-adik, hutang kita itu seperti orang ini. Seperti orang ini. Hutang dosa kita itu begitu banyak. Tapi karena Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, maka Tuhan mengampuni dosa kita. Sesungguhnya kita tidak akan pernah bisa membayar hutang dosa kita. Namun karena Tuhan Yesus mengasihi kita, berbelas kasihan kepada kita, Dia mau mengampuni dan menebus semua dosa kita sehingga kita tidak celaka. Kita bisa suatu saat nanti kita beroleh kesempatan untuk masuk ke dalam surga. Nah, kita lanjut ke dalam cerita yang tadi ya. Lalu ketika dia pulang, ada seseorang yang mengadukan hal tersebut kepada tuanku raja. Tuanku raja, Tuhan tahu orang tadi yang ini nih. Dia menagih teman yang hanya berutang 100 dinar saja. Padahal tuanku raja kan sudah melunasi hutangnya yang 60 juta dinar itu. Lalu raja ini menjadi sangat marah. Panggil orang itu datang ke hadapanku. Lalu dia diseret kembali ke hadapan raja. Tuanku raja menanyakan kepada orang itu, "Apakah kamu benar tidak mau melunasi hutang temanmu yang hanya 100 dinar itu?" Orang ini menjadi sangat takut. Akhirnya dia pun menangis. Walaupun dia menangis amat banyak, raja ini tidak mau mengampuninya lagi karena dia tidak mau melunasi hutang temannya yang hanya sedikit itu, walaupun dia sendiri sudah diampuni oleh raja dengan hutang yang sangat amat banyak. Akhirnya walaupun dia menangis, raja tetap menghukum dia dan memasukkan dia ke dalam penjara. Seandainya saja kalau dia mau mengampuni, pastilah hidupnya akan baik-baik saja. Sayang sekali ya kalau misalkan dia mau melakukan seperti raja yang raja lakukan terhadap dia, yaitu mau menganggap lunas hutang temannya itu pada saat temannya bersujud memohon untuk menunggunya melunasi hutangnya, pasti hidup dia akan baik-baik saja, tidak akan dimasukkan ke dalam penjara. Tapi sayang sekali orang itu memilih untuk tidak mengampuni temannya. Oleh sebab itu dia pun dihukum oleh raja, dipenjara oleh raja. Nah, jadi kita ini semua berhutang loh kepada Tuhan. Hutang apa kak? Saya nggak pernah minjem uang kok sama Tuhan. Iya, tapi kita ini berhutang dosa kepada Tuhan. Sesungguhnya kita ini harus menanggung hukuman atas setiap dosa apapun yang kita lakukan. Tapi karena Tuhan Yesus baik hati, Dia mau mengampuni setiap dosa kita, bahkan Dia mau mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita, maka hutang dosa kita itu pun dihapuskan. Seperti raja mau menghapuskan hutang orang tadi, walaupun sebanyak ini,
Tuhan Yesus mau selalu mengampuni dosa kita sehingga kita tidak berhutang dosa lagi kepada Tuhan. Jadi kalau misalkan teman kalian bersalah kepada kalian, maukah kalian mengampuni? Harus mau. Kalau teman kalian merusakkan mainan kalian, walaupun itu mainan kesayangan kalian, maukah kalian mengampuninya? Harus mau. Kalau ada teman kalian yang jahil cubit-cubit kalian, maukah kalian mengampuninya? Harus mau. Karena apa? Kalau Tuhan Yesus saja bisa mengampuni dosa kita yang sangat banyak, kita juga harus mengampuni dosa teman kita yang sangat sedikit itu. Dosa teman kita kepada kita hanya sesedikit ini dibandingkan dengan dosa kita yang sangat banyak kepada kepada Tuhan Yesus. Sangat banyak. Maukah kalian diampuni oleh Tuhan Yesus? Kalau kalian mau diampuni oleh Tuhan Yesus, maka kalian harus mengampuni terlebih dahulu. Tuhan Yesus menyayangi orang-orang yang mau mengampuni sesamanya, dan Tuhan Yesus mau menolong orang-orang yang datang kepada Tuhan untuk bertobat, mohon ampun kepada Tuhan atas setiap dosa yang telah dilakukannya. Nah, jadi Tuhan Yesus mengajarkan kalian pada saat pagi hari ini untuk mau selalu mengampuni, seperti Tuhan adalah pribadi yang selalu mengampuni kalian. Oleh sebab itu kita mau mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita sebagaimana Tuhan mengampuni seluruh dosa kita yang begitu banyak itu. Tuhan Yesus memberkati kalian. Nah, kakak mau kasih ayat hafalan kepada kalian. Dengarkan baik-baik ya. Ayat hafalannya adalah di Mazmur 86 ayat 5. Bunyinya, sebab Engkau ya Tuhan, baik dan suka mengampuni. Ulang sekali lagi ya. Mazmur 86 ayat 5. Sebab Engkau ya Tuhan, baik dan suka mengampuni. Jangan lupa menghafal ayat dan juga mengerjakan tugas yang akan kakak share di grup nanti ya. Nah, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Kita mau berdoa supaya Tuhan memberikan kita hati yang mau mengampuni. Yuk semuanya lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa kepada Tuhan ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada kami pagi ini, untuk kami mau datang kepada Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan terima kasih untuk ajaran Tuhan yang mau mengajari kami untuk mengampuni. Tuhan, kiranya Engkau memberikan kami hati yang mau mengampuni seperti Tuhan telah mengampuni kesalahan-kesalahan kami. Tuhan, ampuni kami atas segala kesalahan-kesalahan kami di masa lalu, atas kehidupan kami yang suka menyimpan rasa kesal, dendam kepada sesama kami. Namun mulai pagi ini kami mau belajar menjadi pribadi yang selalu mengampuni seperti Tuhan telah mengampuni kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kehidupan kami senantiasa, jaga serta lindungi kami dimanapun kami berada, biar kami boleh tetap merasakan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Apapun juga yang kami alami, kiranya kasih Tuhan senantiasa membuat hati kami tenang bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah beribadah kepadamu, kami mau menutup ibadah sekolah minggu pagi ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik semuanya. Tetap di rumah aja, jangan kemana-mana ya. Tuhan Yesus memberkati.